Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Pobilanda dengan NIM 1822499945, Fakultas Sains dan Teknologi, konsentrasi Software Engineering. Baiklah, video ini saya buat sebagai tugas dalam mata kuliah Sistem Operasi dengan kode kelas SI 131B. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip perangkat keras serta prinsip perangkat lunak input atau output. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah prinsip perangkat keras input atau output. Manajemen perangkat input atau output mempunyai beragam fungsi, antara lain yang pertama, mengirimkan perintah ke perangkat input atau output untuk menyediakan layanan akses. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input atau output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input atau output. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input-output dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data, dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat berorientasi blok dan perangkat berorientasi karakter. Perangkat berorientasi blok atau block-oriented device adalah penyimpanan informasi dan menukarkan informasi sebagai blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat sendiri, serta ukuran blok dapat beragam, antara 128 sampai dengan 1024 byte. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok secara independen, atau dapat membaca dan menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok yang lainnya. Contohnya, disk dan CD-ROM. Yang kedua, perangkat berorientasi karakter atau character oriented device, yaitu mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Yang kedua, not addressable. Yang ketiga, tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya, terminals, line partner, line printer, punch card, dan mouse. Untuk sasaran komunikasinya dibedakan menjadi tiga, yaitu perangkat yang terbaca manusia atau human readable device. Yang kedua, perangkat yang terbaca mesin atau machine readable device, dan yang terakhir untuk komunikasi. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh yaitu contohnya infrared, bluetooth, wireless, modem, dan lainnya. DMA atau Direct Memory Access adalah suatu cara pemindahan data atau informasi dari memori ke perangkat input atau output, atau sebaliknya yang dilakukan secara langsung tanpa campur tangan dari prosesor. Berfungsi membebaskan pemroses transfer data yang dilakukan input atau output device. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan beberapa informasi, yaitu yang pertama, perintah penulisan atau pembacaan, yang kedua, alamat input-output device, yang ketiga, awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca, yang keempat, jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca setelah mengirimkan informasi itu ke DMA controller. Pemroses dapat melanjutkan kerja yang lainnya. Pemroses mendelegasikan informasi input atau output ke DMA. Selanjutnya, mentransfer seluruh data yang diminta ke atau memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan signal interupsi ke pemroses yang hanya melibatkan pada awal dan akhir transfer data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan sepenuhnya oleh DMA. Pemroses hanya melakukan interupsi bila operasi telah selesai. Keuntungan penggunaan DMA sendiri adalah peningkatan kinerja prosesor atau input atau output agar meminimalisasikan overheat. Penjelasan selanjutnya mengenai prinsip perangkat lunak input atau output. Pemanfaatan untuk mengelola input atau output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software
dalam beberapa layer, di mana level di bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level sendiri berfungsi sebagai antarmuka atau interface kepada pengguna. Adapun kriteria, karakteristik, atau tujuan perangkat lunak input atau output. Yang pertama, yaitu konsep dalam desain software input atau output yang merupakan device independence atau tidak bergantung pada device yang sedang digunakan. Yang kedua, penamaan yang seragam atau uniform naming, yaitu penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus disederhanakan, serta tidak bergantung pada device. Contohnya, seluruh disk yang dibuat dengan hierarki sistem file menggunakan NPS. Yang ketiga, penanganan masalah atau error handling. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware, contohnya controller dan device driver. Yang keempat, synchronous dan asynchronous, yaitu pemproses memulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Yang kelima, shareable versus dedicated device, yaitu beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tetapi ada perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Pengimplementasiannya dipisahkan dalam 4 layer, yaitu yang pertama, interrupt handler adalah interrupt yang harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver diblok saat perintah input atau output diberikan dan menunggu interupsi. Yang kedua, device driver adalah seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Yang ketiga, device independent. Fungsi dasar software device independent adalah yang pertama, membentuk fungsi input atau output yang berlaku untuk semua drive. Yang kedua, menyediakan interface uniform yang seragam ke user level software. Yang ketiga, memberikan penamaan device. Yang keempat, memberikan proteksi device. Yang kelima, memberikan ukuran blok device agar bersifat device independent. Yang keenam, melakukan buffering. Yang ketujuh, mengalokasikan penyimpanan pada blok device. Yang kedelapan, melakukan pelaporan kesalahan. Yang keempat, user space input atau output software atau lapisan pustaka adalah sebagian besar software input atau output berada di dalam sistem operasi yang di-link dengan user program. Sistem call termasuk input atau output, biasanya dalam bentuk prosedur atau library. Sekian penjelasan mengenai prinsip perangkat keras dan prinsip perangkat lunak input-output. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.